ketika PDIP ngotot ubah Pancasila jadi Ekasila. Perdebatan mengenai Pancasila kembali mengemuka. Asal-muasalnya datang dari gedung parlemen yang telah menyepakati RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP ke dalam Prolegnas Prioritas 2020. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Trilogi TV. Kegegeran langsung datang dari banyak pihak. MUI 12 Juni 2020 mengeluarkan maklumat penolakan RUU HIP. PP Muhammadiyah bertekad membantu tim jihad konstitusi. Nahdlatul Ulama menghimbau DPR agar tak tergesa-gesa. Bahkan Habib Rizik dari Arab Saudi ikut menyuarakan penolakan. RUU HIP ini diusulkan PDIP dan Pancanya diketuai oleh Rieke Diah Pitaloka. Baru dibentuk bulan April, RUU tersebut langsung dikebut sehingga lolos ke paripurna DPR pada 12 Mei. Semua fraksi, kecuali PDIP memberikan catatan. Demokrat bahkan telah dari awal keluar dari keanggotaan Panja. RUU ini memiliki setidaknya 3 masalah utama. Pertama, tujuan eksplisit pembentukan RUU HIP dalam rangka penguatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu mendapat sorotan. Pasalnya, jangan sampai Badan Pembinaan bertransformasi menjadi badan pemukul karena akan memundurkan demokrasi. Dalam salah satu dengar pendapat ahli, RUU ini dirancang untuk memperkuat BPIP sebagai lembaga yang bisa mengaudit undang-undang lainnya. Artinya, produk hukum setingkat UU pun, apalagi produk hukum di bawahnya seperti peraturan menteri dan lain-lain, mungkin bisa saja dibatalkan melalui jalur BPIP dengan alasan tidak sesuai Pancasila. Padahal pembahasan undang-undang memerlukan waktu tidak sebentar dan telah mengakomodir aspirasi rakyat via fraksi-fraksi di DPR. Kita tahu salah satu ketua Dewan Pembina BPIP adalah Megawati Soekarno Putri yang juga ketua umum PDIP. Kedua, RUU ini tidak memasukkan TAP MPRS 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai konsideran. Inilah yang ditentang ormas-ormas Islam di atas. RUU HIP justru memasukkan TAP MPRS yang tidak berkaitan dengan falsafah negara seperti TAP MPRS 8/2001 tentang visi Indonesia serta TAP MPRS 9/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dari situ bisa dilihat bahwa Pancasila akan diturunkan derajatnya dari sebuah falsafah bangsa menjadi sekedar pedoman teknis. Sebagai pedoman teknis, Pancasila akan diberikan tafsir tunggal oleh penguasa. Ini tentu sangat berbahaya. Ketiga, selain hendak diturunkan derajatnya ke tataran teknis, Pancasila juga hendak diperas menjadi hanya 3 sila, yakni Trisila, atau bahkan 1 sila, yakni Ekasila. Usul ini murni dari PDIP yang selalu membuat citra paling Pancasilais. Trisila yang dimaksud terdapat dalam pasal 7 ayat 2, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Di ayat ketiga, Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Gagasan Trisila dan Ekasila pada dasarnya adalah gagasan Bung Karno pada sidang BPUPKI yang kemudian digelorakan kembali oleh fraksi PKI dalam Konstituante. Namun, perdebatan itu telah selesai karena Bung Karno kemudian membubarkan Konstituante dan mengembalikan konstitusi kepada UUD tahun 1945. Kenapa sekarang dimunculkan kembali?
Pemerasan Pancasila dalam bentuk undang-undang juga menjadi langkah degradasi Pancasila karena harus turun dari posisinya di UUD menjadi hanya selevel undang-undang. Dalam hierarki hukum di Indonesia, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah payung hukum tertinggi, diikuti oleh TAP MPR dan setelahnya Undang-Undang. Kabar baiknya, pemerintah melalui Menko Polhukam menolak RUU HIP jika memeras Pancasila menjadi Trisila atau bahkan Ekasila. Menurutnya, dan ini yang kita yakini, Pancasila sudah final dengan kedudukannya di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah disahkan pada 18 Agustus 1945. Hingga saat ini, RUU HIP masih menunggu surat Presiden untuk bisa masuk pembahasan. Semoga Presiden mampu keluar dari belenggu partainya demi menyelamatkan Pancasila. Pemerintah menyikapi maklumat MUI terkait RUU haluan ideologi Pancasila yang tengah dibahas oleh Panja DPR. Ya, kalau kami memaklumi dalam pengertian memang draft undang-undang, rancangan undang yang beredar itu mengandung hal-hal yang oleh MUI diprotes. Misalnya tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 20 tahun 66, sementara TAP MPR atau MPRS yang lain dicantumkan sebagai konsideran. Nah, di situ saya atau kami memaklumi. Yang kedua, kita memaklumi juga karena di dalam draft aslinya pasal 7 ayat 2 itu memang menyebut istilah Trisila dan Ekasila. Nah, oleh sebab itu pemerintah sudah membahas dan mendengar itu semua dan berdiskusi ke semua kalangan. Pada akhirnya kita pemerintah di tingkat tim kecil yang saya pimpin itu sudah membuat rumusan yang akan disampaikan kepada Presiden. Yaitu untuk mengkritisi tidak adanya TAP MPRS nomor 20 tahun 66 itu. Jalan keluarnya yang kami usulkan, semua TAP MPR atau TAP MPRS yang dijadikan dasar pertimbangan atau konsideran di dalam RUU itu dihapus saja, kemudian diganti dengan satu TAP MPR, yaitu TAP MPR nomor 1 tahun 2003 yang disebut TAP Sapu Jagat dulu waktu dibuat. Nah, TAP nomor 1 tahun 2003 itu memuat di situ bahwa TAP MPRS nomor 25 tahun 66 masih berlaku sampai sekarang, sampai hari ini. Sama juga dengan TAP tentang politik ekonomi, sama juga dengan TAP MPR tentang hasil jajak pendapat di Timur Timur, itu tetap dinyatakan berlaku sampai sekarang oleh TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, itu jalan tengah yang kita tawarkan. Semua terakomodasi di situ. Nah, soal Trisila dan Ekasila, ya Halia, silakan. Ya, Prof, artinya ketika kemudian RUU haluan ideologi Pancasila ini kan merupakan inisiatif dari DPR, apakah ataupun komitmen pemerintah untuk mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 atau tadi Anda katakan mengenai TAP MPRS 1 nomor 2003 pada saat nanti ini dibawa ke DPR dan dibahas ini akan seperti apa? Ya, pemerintah akan menyertakannya itu di dalam DIP. Ya, daftar inventarisasi masalah yang akan disandikan kalau DPR berpendapat seperti itu, kami punya pendapat seperti ini. Kan selalu begitu pembahasan undang-undang, lalu masyarakat punya pendapat apa, gitu kan, nanti masuk di dalam seluruh proses legislasi itu. Karena di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, masyarakat juga harus didengar pendapatnya di dalam pembuatan undang-undang. Tidak cukup pemerintah dan DPR hanya berdua. Ya, Prof, karena ada kemudian yang menilai bahwa pembahasan ini dilakukan nampaknya diam-diam dan di situasi yang tidak tepat ketika kemudian negara ataupun pemerintah sedang menghadapi COVID-19 dan juga mempertanyakan bagaimana sebetulnya aspirasi masyarakat ini diakomodir oleh baik pihak pemerintah ataupun DPR. Bagaimana tanggapannya? Tidak diam-diam, karena keputusan untuk membuat program legislasi nasional itu kan dulu dibuat sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi prolegnas itu selalu dibuat akhir tahun pada tahun pertama keterpilihan seorang presiden dan DPR baru. Nah, itu sudah disahkan di situ. Prolegnas itu apa undang-undang akan dibuat dan masyarakat tahu karena itu dimuat di dalam situs DPR maupun di situs pemerintah di bidang perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian bahwa pembahasannya terjadi di saat COVID
Itu hanya kebetulan aja COVID-nya muncul sekarang. Tetapi jadwal itu sudah ditetapkan di akhir tahun 2019 bahwa kita akan membuat ini. Kemudian ada COVID, lalu seakan-akan bersembunyi dari masyarakat. Padahal tidak juga. Nyatanya masyarakat juga sekarang tahu kan draft undang-undangnya. Karena itu tidak disembunyikan. Dan silahkan dibahas. Dan kita juga akan membahas. Pemerintah sendiri, Fitri, baru menerima draft itu dari DPR minggu lalu. Sehingga kita juga baru mendalaminya kemarin pagi, gitu. Kemarin pagi baru mendalami dan menemukan beberapa hal yang memang nanti akan disampaikan sebagai masukan kepada DPR. Baik, selain topik mengenai pencantuman TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, juga ini bagaimana komitmen dari pemerintah ataupun ada kekhawatiran mengenai draft apakah akan ada pemangkasan Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila atau bagaimana sebetulnya, Prof? Ya, itu tidak bisa disembunyikan ya, masyarakat sudah tahu. Di dalam draft yang diajukan oleh DPR itu pasal 7 ayat 2 memang menyebut Pancasila itu bisa diperas menjadi Trisila. Lalu kalau enggak, Trisila itu diperas lagi menjadi satu sila saja menjadi gotong royong. Nah itu dulu memang pernah dikemukakan oleh Bung Karno. Tetapi ketika Bung Karno mengemukakan itu, kemudian pada waktu itu belum disepakati. Piagam Jakarta. Piagam tanggal 22 Juni itu yang memprakarsai juga Bung Karno. Jangan dipertentangkan Bung Karno itu anti Piagam Jakarta. Enggak, yang memperjuangkan Piagam Jakarta itu Bung Karno. Ketika 22 Juni itu Bung Karno yang mengadakan rapat, Bung Karno juga ya tanggal 10 Juli menyatakan saya minta agar Piagam Jakarta ini diterima. Tetapi kemudian Piagam Jakarta dikompromikan lagi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus itu juga Bung Karno. Jadi keseluruhan itu Pancasila itu kalau ditanya kapan dan siapa itu merupakan satu proses. 1 Juni, 22 Juni, kemudian 18 Agustus yang menjadi pembukaan sekarang itu. Yaitu Pancasila dengan bunyi yang sekarang. Dan itu bagi pemerintah dan bagi kita adalah satu kesatuan makna. Satu tarikan nafas, 5 sila itu adalah 5 yang satu. Majmuk tunggal istilahnya dalam ilmu studi ideologi tentang Pancasila. Itu majmuk tunggal. Bukan 1, bukan 3, tapi majmuk tunggal. 5 dalam satu kesatuan, dalam satu tarikan nafas. Jadi kita akan mengusulkan agar tidak ada lagi Trisila, tidak ada lagi Ekasila, karena sudah tercakup di dalam proses sejarah itu filosofinya.